Kamis petang kemarin, tim penyelidik KPK menggeledah kantor Bupati Indragiri Hulu Riau. Setelah 5 jam penggeledahan, tim penyelidik KPK membawa 2 koper berwarna merah dan hitam diduga berupa barang bukti. Tidak ada komentar dari tim KPK terkait penggeledahan di kantor Bupati Indragiri Hulu. Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto mengatakan tim KPK datang hanya untuk bersilaturahmi. Ia pun tidak mengetahui isi koper yang dibawa oleh KPK. KPK menyegel ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi. Penyidik juga membawa sejumlah berkas penting dari dalam ruangan. Dua pintu disegel dan ditempeli stiker bertulisan dalam pengawasan KPK. Stiker yang ditempel di pintu masuk ruang kerja Ade Kuswara Kunang juga dilengkapi tanggal penyegelan serta tanda tangan penyidik. Penyegelan ini memicu spekulasi luas di tengah publik menyusul informasi mengenai dugaan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang bersama sejumlah pihak pada Kamis sore. Sementara itu, PLT Sesjamintel Kejagung Sarjono Turin membenarkan adanya OTT jaksa. Dirinya pun memastikan penanganan kasus akan dilakukan secara transparan. Janji bahwa kami akan menangani perkara ini secara transparan, akuntabel, dan objektif. Pak izin Pak, okay. 2 orang yang dimaksud ini yang diserahkan ini apakah jaksa di Kejati Banten Pak? Salah satunya, kita sendiri juga sudah menetapkan tersangka, ada 3 kalau tidak salah. Komisi Pemberantasan Korupsi kali ini mencetak hat-trick. Dalam 24 jam, KPK menangkap 25 orang, termasuk Bupati Bekasi termuda Ade Kuswara Kunang. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berupaya menunjukkan tariknya di penghujung tahun 2025. Pada operasi tangkap tangan atau OTT tanggal 17 Desember lalu, KPK berhasil menangkap 25 orang dalam 24 jam dari 3 wilayah. Pada OTT pertama di Banten dan Jakarta, tim berhasil menangkap 9 orang termasuk 1 orang jaksa dan 2 pengacara. Di hari yang sama, 10 orang ditangkap saat OTT di Kabupaten Bekasi. Sementara di Kalimantan Selatan, 6 orang ditangkap sehingga total seluruh OTT berjumlah 25 orang. Sorotan utama pada rangkaian OTT kali ini adalah penangkapan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang. Namun hingga kini KPK belum menentukan status Bupati Ade Kuswara. Ade Kuswara Kunang lahir di Bekasi tahun 1993. Ia menjadi Bupati Bekasi termuda yang terjerat OTT KPK dengan harta kekayaan menembus 79 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk memantau perkembangan terkini di KPK ada rekan Ismalia. Ismalia, apakah ada perkembangan terkini pemeriksaan para tersangka? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Untuk perkembangan sampai saat ini KPK masih terus memeriksa intensif para tersangka yang kemarin terkena OTT, yakni Bupati Bekasi dan juga ada dari Kajari Kalimantan Hulu Sungai Utara. Dan bisa kami laporkan juga untuk pemeriksaan ini untuk Bupati Bekasi Ade Kuswara ini memang sudah 1 kali 24 jam yang memang di mana seharusnya KPK sudah memberikan informasi terkait pemeriksaan dan memang nantinya akan ada konferensi pers atau pernyataan langsung dari KPK. Namun kami masih belum bisa memastikan kapan KPK akan mengadakan konferensi pers tersebut. Dan dapat kami laporkan juga David dan juga pemirsa dari OTT kemarin di Bekasi memang KPK mengamankan 10 orang dari OTT di Bekasi. Namun yang dibawa ke KPK hanya 7 orang. Dari 7 orang ini terdapat Bupati Bekasi yakni Ade Kuswara dan satunya yakni merupakan ayah dari Bupati Ade Kuswara sendiri dan 6 orang lainnya merupakan pihak swasta. Dan sampai saat ini kami masih menunggu bagaimana jalannya pemeriksaan atau hasil pemeriksaan dari KPK yang nantinya akan kami laporkan kembali kepada David dan juga pemirsa. Sementara yang kita ketahui juga kemarin memang KPK menangkap sejumlah tersangka
KPK dari Bekasi dan juga Sungai Hulu Utara, yakni ada juga dari Kejaksaan Negeri Kajari, Albertinus Napitulu, dan Kepala Saksi atau Kasih Intel Asis Budianto dalam operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan beberapa waktu lalu. Dan sampai saat ini memang masih belum ada pernyataan resmi dari KPK, hanya tadi baru saja diumumkan atau diungkapkan dari jubir KPK akan diadakan konferensi pers pada hari ini. Nantinya akan kami kabarkan kembali kepada David dan juga pemirsa. Kembali ke Anda, David. Baik, kami tunggu informasi selanjutnya. Terima kasih Ismailia Medasari. Usai dipindahkan sejak Sabtu 13 Desember lalu, aktor Amar Zoni yang juga terdakwa kasus narkoba memulai persidangannya secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan momen ini juga dijadikannya sebagai pertemuan beserta keluarga dan kerabat. Aktor Amar Zoni yang menjadi terdakwa dalam kasus kepemilikan narkoba menghadiri langsung sidang lanjutan kasus kepemilikan narkoba di dalam rutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan usai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyetujui permohonan jaksa penuntut umum terkait pemindahan sementara Amar dari Nusa Kambangan ke Jakarta demi kelancaran sidang. Amar hadir terlihat bahagia melihat keluarga dan kerabatnya yang telah lama tak dijumpainya. Bersanding dengan 4 terdakwa lainnya, Amar nampak mengikuti jalannya sidang dengan seksama. Dalam proses tanya jawab, Amar menyatakan pengakuannya sebelumnya berdasarkan tekanan. Sebelumnya, Amar Zoni didakwa menjual narkotika jenis sabu di rutan Salemba, Jakarta Pusat. Amar Zoni menerima sabu tersebut dari seseorang bernama Andre yang kemudian dijual dan diedarkannya di dalam rutan. Dari Jakarta, Tim Liputan, A-News melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi Immanuel Ebenezer ke Kejaksaan. Mantan Wamenaker tersebut siap disidang dan menunggu waktu dari pengadilan. Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan ke Jaksa Penuntut Umum. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan 10 tersangka lain hadir dalam pelimpahan ini. Setelah berkas dilimpahkan, Noel tinggal menunggu waktu persidangan. Ya, terima kasih. Hari ini sudah P21, tinggal kita nunggu jadwal sidang. Itu. Salam hormat buat kawan-kawan media semua. Kuasa hukum Noel, Lambok Gultom, mengatakan dengan selesainya pelimpahan ini maka penyidikan perkara Noel telah usai. Lambok menyebut penyidik menjerat Noel dengan pasal yang berkaitan dengan pemerasan dan gratifikasi. Selagi saya dampingi bahwa klien kita tidak ada melakukan pemerasan. Tidak ada melakukan pemerasan, terlebih lagi menyangkut soal kerugian negara. Sebelumnya, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer menjadi tersangka pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Kemenaker. Noel ditangkap melalui operasi senyap KPK. Komisi Anti Rasuah pun telah menyita sejumlah barang bukti dari tangan Noel berupa sejumlah kendaraan mewah yang terdiri dari roda 2 dan roda 4. Tim Liputan A-News melaporkan. Sadar baru saja mendapatkan uang palsu, seorang warga melapor ke polisi. Hasilnya sebuah rumah digerebek polisi karena dijadikan tempat produksi uang palsu di Jember, Jawa Timur. Polisi menemukan 2 koper berisi uang mainan pecahan Rp100.000. Rumah milik MS di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Jember, digerebek jajaran Polres Jember. Diduga rumah ini menjadi tempat peredaran uang palsu. Uang itu, Pak. Bukan kodok. Uang palsu. Penggerebekan dilakukan setelah salah satu korban dugaan penerima uang palsu melapor ke Polsek Tanggul. Di rumah ini, polisi menemukan 2 koper berisi uang pecahan Rp100.000. Namun setelah diperiksa, ternyata hanya berupa uang mainan. Diduga MS sengaja menggunakan uang mainan untuk mengelabui petugas agar aksinya tidak terendus. Saat penggerebekan, MS tidak ada di lokasi.
Polisi menyita barang bukti berupa koper uang mainan dan kini memburu keberadaan MS. Sementara korban sejauh ini belum membuat laporan resmi terkait kerugian akibat dugaan peredaran uang palsu oleh MS. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Ya, pemirsa selalu waspada saat berada di pinggir jalan. Seorang remaja dijadikan korban pembegalan saat menanti rekannya di Asahan, Sumatera Utara. Dari rekaman CCTV, 3 remaja pelaku begal berboncengan motor menghampir korban di Jalan Cokro Aminoto, Kisaran Asahan, Sumatera Utara. Tanpa basa-basi, salah satu pelaku langsung merampas motor korban. Korban yang berusaha mempertahankan kendaraannya bahkan terseret hingga akhirnya terjatuh. Para pelaku kemudian membawa kabur motor korban. Berbekal rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi identitas ketiga pelaku. 2 dari 3 pelaku merupakan anak di bawah umur. 1 pelaku berhasil ditangkap di persembunyiannya usai sempat kabur ke luar kota. Dari hasil pemeriksaan, motor korban dijual Rp1,5 juta dan digunakan untuk foya-foya. Polisi kini masih memburu 2 pelaku lainnya dan mencari barang bukti kendaraan motor korban. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Seorang pria disekap dan diperas sejumlah orang yang mengaku anggota polisi di Bekasi, Jawa Barat. Sebelum disekap, korban sempat didatangi seorang wanita saat sedang berada di depan ATM. Dalam rekaman kamera pengawas, korban yang sedang ingin mengambil uang di ATM Plaza Pondok Gede, Bekasi, dihampiri oleh seorang wanita dikenal. Tiba-tiba datang 3 pria yang mengaku sebagai anggota polisi menuduh korban melakukan transaksi narkoba. Korban kemudian dipaksa masuk ke dalam mobil pelaku. Saat di dalam mobil, korban mengalami intimidasi dan seluruh barang-barangnya disita, termasuk dompet, ponsel, hingga kunci motor. Para pelaku juga memaksa korban memberikan PIN ATM serta akses akun dompet digital miliknya. Korban juga dibawa berputar-putar hingga kawasan Ceger, Cipayung, Jakarta Timur dan baru diturunkan pada malam hari. Sebelum melepaskan korban, pelaku sempat menghubungi keluarga korban dan meminta uang tebusan sebesar Rp5 juta. Pasca kejadian, korban telah melaporkan kejadian yang dialaminya ke Polsek Pondok Gede. Masyarakat juga diimbau untuk lebih waspada terhadap orang asing dan modus kejahatan di tempat umum. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.